Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Adianto selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Siti Aisyah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi ini. Topik yang akan kita bahas mengenai studi kasus Good Corporate Responsibility pada PT Bank Indonesia. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, Vicky Maulana selaku pemateri 1, yang kedua Siti Aisyah selaku pemateri 2 sekaligus moderator, dan yang ketiga Siti Halimatus Sa'diyah sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengujian materi. Kepada pemateri 1, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Maulana sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materinya. Tingkat perusahaan. Next. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Uang Republik Indonesia. Pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946. Hanya beberapa bulan sejak pembentukannya hingga kini. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional. Sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai BNI 46. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat Bank BNI ditetapkan sebagai dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988 tahun 1992. Status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero). Sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Next. Saat ini BNI adalah bank terbesar keempat di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Kapabilitas BNI untuk menyediakan layanan jasa keuangan secara menyeluruh didukung oleh perusahaan anak di bidang perbankan syariah (Bank BNI Syariah), pembiayaan, pasar modal, dan asuransi. Dengan total aset senilai Rp 299,1 triliun dan lebih dari 23.639 karyawan pada akhir tahun 2011.
BNI mengoperasikan jaringan pelayanan yang luas mencakup 1.364 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura. 6.227 unit ATM milik sendiri, serta fasilitas internet banking dan SMS banking yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Sekian dari saya, dan untuk pemateri 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Saya ambil alih. Visi dan misi senantiasa berkaitan erat. Visi adalah tujuan atau cita-cita yang ingin diwujudkan di masa depan. Sedangkan misi adalah cara atau langkah kita untuk mewujudkannya. Visi dari Bank Negara Indonesia ialah menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Next. Misi. Misi dari Bank Negara Indonesia antara lain memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Kemudian, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Kemudian, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Selanjutnya, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Next. Corporate Social Responsibility atau CSR menurut Bank Negara Indonesia. Corporate Social Responsibility merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua stakeholders, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier, bahkan kompetitor. CSR merupakan konsep di mana Bank Negara Indonesia secara sukarela menyumbangkan sesuatu ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Bank Negara Indonesia meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan melalui cara lain. Akan tetapi tetap menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Tujuan dari CSR di Bank Negara Indonesia adalah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, kemudian meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik, kemudian memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya, dan lingkungan sekitar di mana bisnis dilaksanakan pada khususnya. Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman publik terhadap Bank Negara Indonesia melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 3 untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3. Corporate Social Responsibility BNI. Adapun program CSR yang diselenggarakan Bank Negara Indonesia berlangsung di tahun 2011. Program-program yang dilaksanakan meliputi 6 bidang, yaitu 1. Di bidang pendidikan, di bidang sosial, sarana dan prasarana umum, bidang kemitraan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kesehatan. Adapun bentuk penyelenggaraannya sebagai berikut. Yang pertama, di bidang pendidikan. Di sini, Bank Negara Indonesia menggelar program Ayo Membaca, Ayo Menabung di 120 sekolah dasar. Yang kedua, di bidang sosial.
BNI telah banyak sekali menyelenggarakan program bazar murah di setiap wilayah di Indonesia. Yang ketiga, sarana dan prasarana umum. BNI merencanakan, mengimplementasikan, dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana demi kelangsungan taraf hidup komunitas yang lebih baik. Yang keempat, di bidang kemitraan. Dalam rangka usaha BNI dalam membina dan memajukan usaha kecil, pada tanggal 21 Februari 2006, BNI telah melakukan penandatanganan MOU dengan 17 rektor perguruan tinggi di Hotel Shangri-La, Jakarta. Yang kelima, di bidang lingkungan hidup. BNI berperan serta dalam proses penghijauan di Kota Bandung. Dalam program ini, BNI menanam 1 juta pohon dalam rangka Hari Pers Nasional. Juga sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, BNI secara aktif terlibat dalam penyaluran bantuan untuk meringankan beban bagi warga yang tertimpa bencana. Antara lain, korban bencana Merapi di Jawa Tengah, banjir di Padang, serta banjir dan gempa di Aceh. Dan yang keenam, di bidang kesehatan. Salah satu program dukungan kesehatan yang dilakukan oleh BNI pada tahun 2011 adalah berupa donasi 5 kendaraan unit donor darah atau UDD kepada organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI. Dalam menjalankan program-program tersebut, tentunya perusahaan Bank Negara Indonesia mengeluarkan dana. Dan besaran dana CSR yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu sebesar 2% sampai 3% dari keuntungan perusahaannya. Program-program tersebut dilakukan BNI sesuai dengan tujuan dari CSR di Bank Negara Indonesia. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Demikian itu tadi presentasi dari kelompok 11. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.